Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Yofi Kurniawan dalam podcast hari Sabtu. Ya, di sini saya ditemani oleh Mas Galuh Dion. Yaitu selagi dia teman saya, yaitu juga sekaligus om saya. Yaitu dia mantan atlet bulu tangkis sama pernah mewakili kecamatan sebagai atlet basket di kancah tingkat kabupaten. Nah, pada beliau Mas Galuh ini sendiri, yaitu dia asli orang Sulang, Rembang, juga bersekolah di SMP, SMA juga di Sulang. Nah, sapa dulu pemirsa Mas Galuh. Ya, selamat siang teman-teman dari saudara Maulana Yofi Kurniawan. Saya di sini sebagai narasumber yang ingin diwawancara oleh beliau. Oke, bisa jelaskan sedikit biodata tadi yang saya sampaikan, tambah-tambahin sedikit biodatanya. Ya, selebihnya dari apa yang tadi disampaikan oleh saudara Iwan, di samping saya bermain bulu tangkis, basket, saya juga bermain sepak bola, voli. Tapi lebih menonjolnya itu di bulu tangkis sama basket. Untuk zaman dulu waktu saya masih sekolah. Nah, kalau itu kan tadi di bidang olahraga, kalau kehidupan kayak tanggal lahir, terus kelahiran di kabupaten mana itu jelaskan. Oh, untuk saya itu lahir sendiri di Rembang sendiri, Kabupaten Rembang, tepatnya di Kecamatan Sulang. Dan sekolah pun dari awal masuk sampai lulus SMA pun juga di Sulang. Wah, ini cinta Sulang ini. Oke, tadi udah kelahiran tahun berapa? Kelahiran 10 Juni 1998. Berarti sekarang umur usia 24. Kalau 24 ya tua sih. Tadi sudah sedikit olahraga yang diminati, kayak ada tenis, bola basket, voli, sepak bola. Dari semua olahraga itu kan ada tadi yang menonjol yang di kayak bulu tangkis sama basket. Apa sih kayak pernah nggak kayak dapat prestasi di bidang kedua olahraga tersebut? Untuk bulu tangkis awal main dulu itu SD kelas 4 sampai SMP kelas 2. Dulu pernah bermain paling tinggi dapat prestasi itu hanya tingkat kabupaten juara 2. Juara Bupati Cup. Oh iya. Kalau basket sendiri? Untuk basket sendiri saya mulai menginjak basket itu waktu masuk kelas 1. Itu waktu saya kelas 2 tingkat kecamatan antar kecamatan. Cup. Itu ya World Cup kan olahraga kabupaten. Yang basket sendiri final sendiri melawan kecamatan dari kecamatan kota, yaitu kecamatan Kabupaten Rembang sendiri. Oh iya. Kayak tuan rumah ya? Tuan rumah. Mainnya di Rembang. Iya. Nah, kayak ini kembali lagi di olahraga bulu tangkis. Awal mula latihan minat di olahraga bulu tersebut itu dari kayak motivasinya tuh ingin bermain bulu tangkis itu dari mana? Kalau motivasi dari ayah sendiri juga pemain bulu tangkis, terus turun temurun di kakak saya juga pernah juara bulu tangkis antar sekolah dasar dan antar SMP di kabupaten juga. Dan selain itu waktu saya kelas 1 sampai kelas 3 itu saya melihat tetangga depan rumah saya itu juga pemain bulu tangkis. Wah, kayak gitu ya? Kalau bilang saya enggak sih, cuma itu mosok tetangga bisa, saya yang adik dari pemain bulu tangkis tidak bisa gitu. Jadi timbul rasa kepengen menjadi pemain bulu tangkis. Nggak kayak tangga depan rumahmu kayak pernah dapat juara juga nggak? Kalau itu juara sering juara 1 kabupaten pemain ini. Kalau boleh menyebutkan dari kota Semarang? Enggak bercanda ya. Oke. Nah, kalau kan tadi bulu tangkis, kan basket.
Basket motivasinya berawal dari mana? Ingin Kalau sih awal iseng-iseng lewat, kan rumah saya deket sama jalan pantura. Iya. Nah, saya setiap kali lewat berangkat kemana entah main itu setiap sore melihat ada orang main basket dan saya perhatikan ada tetangga saya di situ, jadi saya ingin ikut. Gimana sih kalau permainan basket, apa itu basket? Nah, dari saya timbul rasa kepengen dan coba dan sampai sekarang pun masih bisa. Oh, berarti itu motivasinya berawal dari rasa penasaran, ingin ikut, ingin mendalami basket, terus berujungnya di prestasi seperti itu. Ya, iya sih, awalnya hanya sekedar iseng ingin ikut gimana sih itu permainan basket. Oh, ternyata asik juga. Oke. Dan dari kedua olahraga tersebut ada nggak kayak olahraga selain kayak volley, basket? Tadi Mas Galuh sampaikan ada. Saya itu dulu masuk SMP kelas 2 kan saya mulai berhenti main bulu tangkis karena dari faktor satu, dukungan dari orang tua itu kurang. bisa dikatakan kurang. Ya. Dan waktu itu saya ikut lomba lompat tinggi. Belum badan saya udah nggak bisa. Saya itu lompat tinggi juga dapat tiga tingkat apa ini? antar SMP 3 kabupaten. Dan saya bisa melompat dengan berapa itu kalau satu 145 cm. Oh iya. Dan waktu tinggi Mas Aldi berapa? Waktu SMP tinggi badan saya bisa sampai 170. Oh. Saya senang, cuma yang lebih menonjol di bulu tangkis sama basket. Sepak bola juga pernah dapat juara. Ya, sepak bola tadi. Jadi tingkat apa? Kalau sepak bola saya tuh kalau Karasidenan. Oh iya. Itu antar SSB apa mewakili sekolah? SSB, antar sekolah pun juga SMP, SMA. Kalau yang SSB itu ikut SSB bang? SSB dari Sulang. Sulang mana? SSC Sulang Soccer Center. Oh iya. Nah kalau sekarang untuk sekarang udah di yang namanya anak kecil itu kenapa untuk bermain yang itu ada anak itu. Iya, itu ya juga termasuk kayak HP, termasuk kayak main HP, tapi kan untuk itu kan kalau saya itu jenjang kedepannya udah bagus. Kesehatan anak-anak kecil sekarang gara-gara dunia Bangun itu pulang sekolah HP. sebelum tidur HP. Oke, dan semua kan dulu dan sekarang masih di masih aktif sepak bola. Itu mainnya di SSB apa main? Udah, saya sudah main ikut tim ini tim tanah gitu. Oh, jarang. Soalnya jadi waktu untuk bekerja daripada untuk bermain. Sekarang apa? Bukan. Sekarang kesibukannya apa? Itu kesibukan dari ini untuk hal apa itu mas? Bermain atau dari Kesibukannya ya kayak sekolah gimana? Bisa lah. Itu masalah ketika main Pas panen dia terus. jadi ini bukannya saya menceritakan Ya, ceritanya nggak apa-apa sih.
kalau bisa lah. Saya itu kerja saya dikatakan di ladang, Mas. Jadi saya ke sawah, lihat padi mana yang bagus, mana yang cocok untuk beli. Dan itu berapa hektar, jika itu bagus pasti saya semua dan jual lagi. Sistem kayak rentenir, kayak apa? Bahasa Belanda. Nah, Gimana? kalau bahasa Jawa Belanda itu kan itu gini, masnya punya barang, suruh jual, itu terus saya yang jual, itu Belanda. Kalau pedan, masnya punya barang apa yang dijual, saya beli. Oh, kayak tengkulak. Ya, betul. Menerima barang dari sore terus kita lagi jual lagi. Oh iya. Ya itu kayak apa tuh omset Mas Galon membeli kira-kira untuk omset satu harinya bisa 160 juta. Itu pengeluaran untuk membeli itu. Kadang bisa kurang, kadang bisa lebih juga. Berarti kan musim penghujan ini kan masih sudah tadi berarti sudah mulai ini. Kalau saat ini kesibukan sih dijual beli makan. Jadi terus kan panen di lingkungan Jawa Tengah kan belum saatnya untuk panen. Iya. Saya ke itu padi, olahan padi yang sekiranya menjadi Mas. Menir padi. Dari kecil saya jual ke peternak kambing ayam. Ini buat pakan ya buat pakan bisa itu. Itu dari kan berbentuk gabah. Ya, gabah terus kan dijualnya Mas Galonnya tuh dalam bentuk beras apa Mas padi? Aku udah tani jual ke saya enggak. Jadi saya yang cek barang bagus mau saya jual, saya satu gitu. Itu kan berbentuk gabah. Jualnya Mas Dion gabah apa? Untuk saya jual dari sawah panen di modal perusahaan yang berarti kayak ya dan itu mencari apa kayak petani terus survei itu di lingkup Rembang sendiri apa bisa di luar kota? Di luar kota, Mas. Di luar kota seperti kotanya seperti di Blitar, Jawa Timur kan? Dari Malang, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus dari Blora, Rembang saya dengan soalnya kualitas gabah jelek indah, tapi itu kualitas gabahnya itu lebih enak dikonsumsi masyarakat sendiri. Berarti kan ini gabah itu kita tanam padi itu ada biji padi itu kan ada beberapa perbedaan Mas. Satu sama yang saya cari untuk saya jual itu kebanyakan ada di kota bibit padi seperti ini. Nah, kayak jenis apa sih padi yang dicari Mas? Untuk kayak kriteria lah. Kriterianya itu padinya besar itu jelas dan besar tapi jangan yang tebal kulitnya. Di sana padi besar berbeda itu. Nah kalau kayak warnanya kalau warna sih semua padi setiap warnanya sama. Itu perbedaan bentuk dan isi padi tersebut. Salah.
Dan sekarang itu nggak apa mulai mengcalling petani-petani. Untuk mas pertama saya masuk ke dunia bisnis itu saya yang cari petani mas, dan alhamdulillah sekarang petani dari saya. Oh iya. Bukan. Ya. Dulu ya membutuhkan, tapi sekarang ya dibutuhkan. Ya soalnya kan awal dari semua itu kan ada kepercayaan. Kita menjamin, memberi kepercayaan kepada petani untuk ke belakangnya yakin pasti yang akan dijalankan petani. Siap. Hingga akan tidak hanya bagi dua, mungkin untuk kesemuanya. Misalnya semua orang awal baik, dan saya berani mengatakan diri kami kita yang melakukan dengan itu akan mendapat sangat mulia ini ya. Oke. Dan itu kayak tadi kan dari petani beli berapa dan stok di perusahaan. Nah, petani itu sendiri itu di kota atau di Kota Basiri. Di Kota Basiri itu ada salah satu perusahaan bisa dikatakan paling besar di kota ini paling besar itu buat apa, buat apa itu lain kayak promosi beras. Jadi di zaman itu tidak hanya berbentuk beras, kato. Selain beras sangat menit itu buat ikan ternak ya. Iya. Kayak lain itu kayak namanya rambut apa kayak Skam. iya itu kayak Biasa itu lah di peternak ayam itu buat alat dari orang. Jadi ketika ayam itu gitu, jadi tidak berarti enggak makan ya. Kalau makan tidak namanya. Itu menit yang menit yang katul. Kalau katul itu hasil poles dari gabah pecah kulit kan belum jadi beras. Habis itu kita dipoles dan hasil polesannya itu menjadi katul. Oh iya. Berarti ya itu kayak seperti Dia seperti foto. cuma Berarti ada warna putih. yang warna putih kosa yang agak kecoklatan ada, tinggal kita nanti semisal pesan di kriteria katul itu apa. Oh berarti ya katul itu kayak grade-grade-nya. Ada kita sendiri mas. Dan berbeda. Beda mas. Katul sendiri tuh kayak hanya per kilo. Untuk itu katul kan setiap hari berbeda mas. Tidak jadi katul kita beli dengan itu lalu kita jual dengan saya beli dengan harga itu belum tentu saya beli dengan harga itu. Ya tadi ada kesalahan teknik, kameranya mati sendiri. Ya kita lanjut pembahasannya. Tadi mengenai katul. Nah, tadi kayak apa? Katul tersendiri itu kayak mempengaruhi apa? Padi yang grade-nya di atas itu mempengaruhi katul tersebut, kayak grade-nya juga di atas. Nah, kita sudahi dengan masalah perkatulan. Dan sekarang di usia 24 tahun ini sendiri sudah memiliki belahan hati atau tidak? Kalau belahan hati udah mas, dan udah mempunyai rencana untuk menikah di tahun depan. Oh iya, berarti sudah tunangan? Sudah tunangan. Alhamdulillah. Ya semoga-moga sampai ke jenjang pernikahan, tidak apa berhenti di tengah jalan. Dan
calonnya nih, masalah calon. Itu pekerjaannya apa? Sudah bekerja apa belum? Sudah bekerja. Sudah bekerja. Dia apa? Kalau pekerjaan dia dari ADM, ADM. admin. Oh, admin Admin kantor. dari admin kantor untuk di bidang satpam. Security. Security, siap. Dan usianya sama Mas Galuh putar paut berapa? Per 1 tahun lebih Wah. pelaksana. Hah? Berarti itu yang cewek? Iya, Oh. iya. Iya, iya. Dan rumahnya? Hah? Rembang sendiri. Rembang. Siap. Ya, sebelumnya tuh Mas Galuh di keluarga berapa saudara? Sama saya 3. 3. Mas kalian tuh? Kedua, Oh, kedua. Berarti punya adik. punya adik. Iya, iya. Dan kakaknya tadi yang sudah disinggung sedikit kayak juga pemain apa bulu tangkis, pemain juga dan adiknya. Itu kayak sudah apa kayak menurunkan darah atlet juga enggak? Tidak ada sama sekali. Nah, kayak bakatnya dia apa? Ya seperti yang saya bilang tadi itu, dia itu sudah termasuk anak-anak zaman sekarang yang dimana tuh mau ke toilet, mau kemana nongkrong sama teman-teman. Generasi Z ya. Tapi dia itu ada sisi bagusnya. Ya gimana? Jadi dia itu tidak hanya bermain HP untuk kepentingan dia sendiri atau hanya untuk hiburan, tapi dia juga pernah menjuarai permainan PUBG mobil kalau salah. Oh berarti bakatnya tuh kayak di mobile, di handphone berarti. Mobile Legends itu tingkat Pertamina. Tingkat Pertamina se-Indonesia apa se-kota? Kabupaten. Oh, kabupaten. Kan sempat ada event di Pertamina Cup gitu. Berarti wah ini beda-beda nih, menarik nih. Kayak kakak-kakaknya di olahraga outdoor dan adiknya ini di indoor. Indoornya itu di handphone. Nah, siap mantap nih. Nah, keluarga sudah, itu sudah, hobi sudah, dan sekarang selain kesibukannya di apa, bidang olahraga, di pekerjaan, dan apa lagi kesibukannya? Main burung mas. Main burung itu burung kicau, burung balap atau burung tarung? Burung kicau. Kicau. Nah, burung kicau sendiri itu di rumah punya burung apa aja? Ada cucak hijau. Cucak hijau. Urat batu. Iya. Kenari. Iya. Banyak mas. Lovebird. Ini kebun binatang nih. Macam-macam. Serinding. Itu banyak sekali burung di rumah. Iya. Kayak kebun binatang nih. Dan itu burung kicau sendiri tuh dibuat untuk perlombaan atau dibuat ya sekedar hiburan aja di rumah? Untuk perlombaan. Perlombaan ocehannya berarti. Ocehan. Dan yang sering dilombakan burung apa? Burung cucak hijau. Cucak hijau saja apa yang lain? Yang lain ada, cuma yang lain hanya untuk iseng-iseng sih mas. Untuk yang lebih menonjolnya atau yang lebih saya coba itu di burung cucak hijau. Dan ini di burung cucak hijau pernah dapat juara? Sering mas. Oh sering. Wah ini juga apa pemain olahraga ini juga pemain burung ini. Wah ini menarik ini. Oke. Bisa dijelaskan kayak awal mula dapat juara yang pertama kali? Bisa diceritakan? Untuk yang pertama kali mainnya di burung cucak hijau mas. Iya. Yang kalau pertama kali dulu sih kenari mas, hanya sekedar hobi pengen rawat gitu. Oh kalau sebenarnya kayak ini awal dari awal ya kayak pertama memelihara burung itu tahun berapa? Wah dari kecil mas, saya Kecilnya tahun SD kelas 2 udah main burung mas. Oh. Udah mikat ke sana hutan kemari gitu. Nah ini pertama kali memelihara burung. Pertama kali main burung itu untuk standar orang yang biasa dirawat itu saya di burung kenari. Burung kenari, wah itu burung kenari yang saya tahu tuh ini termasuk burung-burung yang harganya dikit ya menengah atas lah. Ya bisa dibilang seperti itu, tapi dulu ini mas. Ya dulu ya kan dulu ya masih harganya masih lumayan. Iya. Dan pada saat itu belinya pakai uang sendiri apa? Pakai uang sendiri mas.
Masa? Hasil itu mas, Hasil dari apa? bolang ibaratnya itu. Oh. Mencari burung liar, mikat, Iya. tapi yang masih sangat banyak populasinya. Oh iya dulu ya, Ya, beda sama terus sekarang. saya jual di itu pedagang, terus uangnya saya kumpul-kumpul baru saya pergi burung kenari. Nah ini tadi kembali lagi ke Mas Galuh yang merawat burung cucak hijau. Nah awal mula bermain dan memelihara cucak hijau Itu baru mas, kalau kayak itu lulus SMA jam berapa mas? Itu pun masih kesana kemari nggak tahu apa ini cak itu seperti apa rawatan ini. Hanya sekedar lihat dari YouTube, ya. terus saya kembangkan sendiri gitu. Nah, ya. Tadi kan sudah disebutkan dan Mas Galuh belajar settingan cucak hijau dari YouTube. Nah, dan ini pertama dapat juara itu di kapan, di gantangan mana? Kalau pertama kali saya gantang dan dapat juara itu pertama kali pakai cak hijau itu di Blora mas. Oh, Burawah tetangga. Di event apa? Di event spesial di masanya sekitar laptop kayak gitu. Oh iya. Dan nama ini kan biasanya tuh saya juga ya pemain burung. Nah terkadang tuh ada pemain, ya enggak terkadang sih, kebanyakan itu burung yang sudah dapat juara itu diberi nama, di sertifikatnya juga ada namanya. Itu nama burung cucak hijau yang pertama dapat juara itu sih. Untuk pertama juga itu yang dapat itu saya kasih nama klepon. Klepon Siap. kayak apa Ya, makanan makanan. ya klepon. Oke. Dan sekarang masih ada belum? Masih ada, cuma udah dibeli sama bos beras tadi yang Oh, saya sering jual gabah. ini ada kata-kata dijual, dibeli. Nah ini kalau burung kalau sudah dapat juara, kalau dibeli orang apalagi yang bos beras tadi ya, kira-kira berapa? Kalau Gitu. harga saya beli apa harga? Ya pas dijual. Saya jual, bukan saya yang menawarkan ya. Iya. Dulu awal burung itu pernah dinego itu Ya bisa nih. awal burung itu dulu pernah ditawar waktu saya event di Kunduran Blora sana itu 10 juta mas. 10 juta. Belum saya kasih, saya rawat. Terus bos saya itu tadi tertarik dengan gaya tawarnya gitu, disuruh main ke rumahnya. Awalnya saya tidak mikir kalau burung ini mau dibeli, tidak mikir. Terus saya ajak main ke rumah bos saya, tentu saya tempel dengan punya beliau. Dan tanpa basa-basi, tanpa apapun, zaman sekarang kan udah ada yang namanya endemi mas. Iya. Dan ketika saya jual gabah tadi, Iya. kan uang yang masuk kan nggak cash, nggak transfer. Via transfer. Ya, itu langsung ditransfer sama beliau itu pertama 15 juta mas. Wah, 15 juta. Tapi belum saya kasih itu, terus dia mempunyai burung cucak hijau yang awalnya dari saya juga itu mas. Oh iya. Yang harga itu 3 juta dia bilang. Itu dikasihkan ke saya sama saya ditambah uang 1 juta. Jadi cara sebesar di total ya sekitar 20 juta. 20 juta. Dan awal belinya cucak hijau sendiri 900 ribu. harga 900.000 cucak hijau, dirawat, dapat juara, terus dibeli sama bosnya harga 20 juta. Sudah dapat itu termasuk keuntungan merawat burung itu sendiri di kancah prestasi. Sangat menggiurkan ya. Juta bro. Oke. Dan sekarang kan sudah dibeli ke Poni. Nah, ada pelapisnya. Kayak apa penggantinya? Ada mas. Dan sudah jual juga. Sudah juara juga, tapi masih di dalam kabupaten. Kayak event
Nah, namanya siapa? Untuk namanya Wah, Anoman. Cuman satu. ada 7 mas dari judul. Wah, 7. Wah, ini termasuk tengkula ini, tak hijau ini. 7 itu yang prestasi berapa? Prestasian itu ada 5, yang 2 itu masih terotol sama 1. 5 prestasian itu, 5 prestasian itu sudah prestasi di Mas Galuh atau di pemilik lama? Saya juga pernah di pemilik lama dan bahkan di pemilik lama malah udah di antar kota gitu. Oh iya iya. Dan ke-5 itu harga yang bisa disebutkan berkisar berapa? Paling mahal atau Ya paling mahal. kalau paling mahal saya beli kita mas itu dari Gresik. Gresik, wah Gresik Jawa Timur. Biasanya tuh cak ijo yang sudah dari Jawa Timur, Banyuwangi ya, Banyuwangi, Jember itu ya apa kayak Mempunyai karakter dan spesifikasi yang cukup bagus dan harganya juga bagus-bagus tinggi. Nah, dari kemarin kan ada wabah COVID. Nah, Mas Galuh sendiri itu kan pada pada pandemi COVID kan tutup. Ya selang 2 tahun, tutupnya sampai 2 tahun. Nah, itu burungnya itu dibuat apa? Kayak buat gacor-gacoran di rumah apa ditempel-tempel sama tetangga? Ya untuk perawatan sih saya biasakan dengan cara saya merawat sebelumnya mas. Cuma kan kalau dulu kan waktu ada wabah kan tidak ada yang namanya gantangan. Iya, libur semua. Itu lebih ke saya ngopi mas. Oh, jadi ketika nongkrong ngopi sama temen itu saya pel gitu, di bawah gitu. Oh berarti hiburannya cuma ditempel-tempel di tetangga gitu? Iya mas. Jadi lebih enak kita main burung, mempunyai burung, meskipun kita keluar uang banyak untuk tiket yang belum kita dapat juara, tapi kita mendapatkan manfaat dari situ. Kita dapat merasakan yang namanya apa itu perjuangan. Jadi itu perjuangan tidak hanya di sebuah percintaan, siap. di sebuah perkicauan itu juga ada yang namanya perjuangan gitu. Dan itu mendapat hasil. Dan mendapatkan hasil. Ini ada kata-kata ya, sangat bagus. Seenggaknya tuh perjuangan tidak akan mengkhianati hasil, betul? Betul. Oke. Nah, tadi Cak Ijo, ini kan di suatu kayak itu ada komunitas. Apakah ada Mas Galuh mengikuti komunitas tersebut? Ada? Ada mas. Ada. Nah, Gimana? Apa aja? Sulang Kicau Mania. Sulang Kicau Mania. Itu berapa? Kalau aku tak banyak mas. Cuma sekarang udah pecah. Yang sekali. Tapi itu apa organisasi kayak komunitas tersebut itu sudah malang buana di mana-mana atau masih di udah malah buana mas kemana terus antar kota mas. Antar kota belum antar pulau. Dan dulu nih sebelum bubar belum pecah itu berapa anggota? Saya sih ada sekitar 10-an sampai 12 anggota. Nah sendiri kok pecah itu kenapa? Itu bisa dikatakan dengan salah satu yang namanya itu mas. Jika kita mempunyai salah satu burung yang bagus, kita namanya tim ini untuk rekan-rekan semuanya. Jika kita mempunyai sebuah tim mau di bidang olahraga, di bidang perkicauan, kalau di bidang olahraga kan gini mas. Semisal salah satu teman kita ada yang lebih menonjol dari kita, lebih jago, itu bukan berarti kita harus menyaingi dengan gimana biar kita dapat bersaing dia. Tapi kita hanya cukup bisa melihat gimana prosesnya dia, gimana dia bisa melakukan seperti itu. Kita hanya dapat meniru dan belajar. Jadi tidak usah kita ambisi untuk melebihi lawan kita, apalagi itu teman kita yang ada dalam satu tim. Kecuali beda tim mas. Kita bolehlah mempunyai ambisi untuk mempunyai rasa lebih daripada lawan kita itu. Berarti intinya
ya saling mendukung aja. mendukung aja. Jadi di dalam organisasi, di dalam komunitas tidak boleh yang adanya persaingan. Persaingan ya. Gitu. Oh iya. Nah, di organisasi di komunitas Kincau tersebut berarti Mas Galuh di apa? Berarti spesialisasi di bidang juta hijau. Juta hijau. Nah, kan di perlomba burung ada jenis. Ya. Nah, boleh kayak disebutkan, wah berarti di komunitas ini di apa grup ini orang ini apa di bidang burung ini itu boleh disebutkan siapa aja namanya gitu. Oh, tim. Iya, tim tersebut. Untuk Mas Iwan sendiri ini juga salah satu pemain burung juga ternama sih. Itu di bidang kacer. Untuk teman saya yang lain ada juga murai batu, lovebird. Siapa? Kalau murai batu yang kayak bidangnya siapa? Untuk murai batu itu di bidang Nero. Iya, ya Nero oh Yusuf. Terus kalau Lovebird itu Raji. Itu orang Rembang Kota itu. Kalau yang lain kayak jengger. Itu jengger ini pertukaran soalnya itu gini mas. Semisal kita hobi dan kita mengikuti satu tim itu semisal kita menonjol di apa, jangan terus kita hanya fokus ke satu tim. Oh iya. Itu dalam arti gini mas, kenapa kita nggak boleh fokus dengan burung itu? Dalam arti gimana ya? Kita oke lah, kita pegang apa yang kita jalankan, tapi kita tetap fokus kepada apa yang teman saat ini pegang. Jadi kita dukung mas. Semisal kita mempunyai ilmu lebih pengetahuan burung pentet, tapi kita enjoy di burung itu lagi, kita bisa lah. Kayak sharing-sharing gitu. Berarti sekarang sudah tidak memiliki komunitas kan? Untuk komunitas saat ini tidak ada mas, lebih ke independen. Independen berarti SF, single factor. Dan namanya sendiri SF mana? Tupas. Pas. Oh iya. Kan Mas Galuh tuh pas kalau saya di Semarang kan komunitas SF, tapi isinya belum ada yang ikut, ada yang ngajak bisnis. Nah, berarti ini tupas SF. Ya. Apa itu tupas? Ada ini. Kalau tupas kan tupas sendiri diambil dari itu mas. Background di desa saya itu ada yang tugu yang berbentuk tugu payung. Oh, tugu payung. Untuk tup itu payung, pas itu sekitar. Tugu Pas payung sekitar kok pas tup tugu payung S-nya itu sekitar. Oh, S-nya sekitar. Jadi bisa dibilang tugu payung dan sekitar. Oh iya. Berarti lingkup gede. Soalnya lingkup saya mas, rumah saya ke barat, Iya. itu pemain burung semua. Oh ya, termasuk itu ya, apa yang pemain kata siapa tadi? Iya, Mas Iwan sendiri itu juga pemain. Nah, itu tadi yang si Cuklepon tadi itu 900, harga yang berawal dari 900 sampai 20 juta. Itu awal settingan perawatan yang kayak gimana biar bisa sampai ke angka 20 juta. Gini mas, burung itu tidak jauh berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu olahraga butuh yang namanya dengan fisik, menjaga fisik, pola makan itu pasti ada. Dan sama halnya dengan burung mas, burung baik itu saya juga fisik mas. Cuma kalau manusia kan bisa jogging. Kalau burung kan terbang, misalnya lepas kan terbang. Kalau bisa ya apa kakinya dikasih tali. Saya belikan atau buatkan yang namanya keramik itu sangkar, tapi pada itu untuk olahraga dari burung. Buat ngempar gitu ya. Kalau manusia makan daging, kalau burung makan jangkrik sama dagingnya. Kalau manusia makan buah, burung jaik itu juga begitu. Kan ya ada burung yang tidak makan buah, itu gimana? Kalau pur namanya apa ya mas? Iya. Kalau pur sendiri itu untuk burung yang gini mas. Sebenarnya manusia juga ada yang tidak makan nasi mas. Oh, tapi kan 1001 itu. 1001. Untuk yang makan pur itu
Kalau dari sepengetahuan saya, tadi Mas kan tanya ada burung juga yang mengkonsumsi pur. Iya. Tapi itu juga doyan buah pasti. Oh. Kalau udah buah ya itu tadi jangkrik, serangga itu pasti. Dan Masnya tanya kenapa kok ada burung yang makannya pur. Iya. Dan saya akan jelaskan Mas itu. Mungkin kan tinggal sedikit saya jelaskan sedikit. Iya. Untuk pur sendiri itu makanan tambahan bagi burung tersebut. Soalnya apa? Di alam liar tidak ada. Oh ya. Nah, jadi ketika kita merawat burung, kita ingin memberi asupan makanan ke burung dengan sesuai apa yang dia makan di alam. Jadi diproseslah dengan manusia dan dijadikan satu. Nah, menjadilah pur itu. Jadi nutrisi terpenuhi gitu, Mas. Berarti di dalam pur itu sendiri itu bisa masuk kayak jangkrik, buah-buahan. Oh iya, kayak di rangkum di dalam pur. Iya. Diolah menjadi pur lalu dikasihkan ke burung. Dan cucak hijau sendiri makan pur bisa. Cuma kita lebih menjaga pita suara. Biasanya kalau kasih pur sih sepengetahuan saya Mas ya, pengalaman saya menilai dengan diri saya sendiri dan orang lain. Kalau cucak hijau saya kasih itu dari segi pita suara, segi itu tidak bisa maksimal seperti kalau dia yang makan buah dan jangkrik. Kayak apa kejernihan suara bang? Kejernihan suaranya kurang gitu. Oh iya. Dan itu, nah ini tadi kan cucak hijau klepon settingannya pas di bawah Dion itu kayak gimana? Settingan jangkriknya? Untuk jangkrik sih biasa Mas pagi 3 sore 3 mau lomba ya tinggal mandi embun paginya jemur sebentar terus kasih jangkrik 3 lagi bawa ke lokasi udah. Itu kan itu apa sebelum lomba? Ya sebelum lomba. Kalau hariannya? Kalau hariannya saya kasih jangkrik pagi saya kasih ulat ngongkong Mas, ulat ngongkong itu 3 juga. Untuk sore hari cuma jangkrik aja 3 sudah. Oh, itu masuk simpel sih. Simpel sekali. Kayak ada nggak apa kayak ciri-ciri atau yang ciri khas cucak hijau klepon ini yang tidak sembarangan cucak hijau dimiliki? Ada Mas. Mungkin teman-teman juga ini beri promosi dikit Mas. Ya boleh. Bisa lihat di YouTube, buka aja di YouTube atau Google itu cucak hijau klepon ekor. Nah jadi itu cirinya dia mempunyai satu ketika nembak itu selalu buka ekor Mas. Dan itu yang salah satu membuat burung itu harganya mahal. Berarti itu kayak membawakan lagu rollnya itu buka ekor. Kayak burung kacar terus apa enggak kayak kapas tembak cucak hijau. Oh iya gitu. Oh iya. Ya teman-teman bisa melihat apa performa cucak hijau klepon itu tadi yang disebutkan di YouTube itu. YouTube-nya kalau nggak salah Bu SF lah itu. Oke. Terima kasih Mas Bumbe. Tadi. Dan yang dari ke 7 burung yang Mas Galuh rawat sekarang itu kayak ada nggak kriteria yang kayak Coco? Ada Mas. Cuma itu sulit untuk ya itu yang bahan tadi itu. Cuma itu sulitnya belum ketemu dengan apa maunya dia gitu. Untuk titik birahinya, titik emosinya dia belum ketemu. Entah itu mau ditonjolin dulu. Belum tahu Mas. Bedanya tuh masih trotolan apa? Dan Nobel yang trotol itu Purwo. Alas Purwo. Juga boleh. Siap. Kalau biasanya saya bawa pulang ini. Tidak apa-apa. Alas Purwo mana itu Alas Purwo? Banyuwangi. Oh Banyuwangi, Jawa Timur. Siap. Dan untuk teman-teman itu saya memiliki cucak hijau bukan sembarang hanya memiliki. Sekarang kan burung cucak itu sudah dalam perlindungan Mas. Jadi saya beli itu juga sesuai apa yang dianjurkan dengan dari pemerintah gimana cara merawat burung cucak hijau dan dengan satu syarat harus ada BKSDA Mas. Oh, berarti cucak hijau yang dirawat Mas Galuh sudah terdaftar di BKSDA? Sudah terdaftar semua dan BKSDA. Oh iya. Berarti sudah aman ya guys ya? Aman. Oke. Dan ini masih
di dunia perkicauan. Nah, menurut Mas Galo itu sendiri kayak cucak hijau, samurai sama kacer yang paling sulit burung apa? Kayak masalah settingannya rawatan. Untuk masalah setting mas kan saya juga pernah punya kaca ya, juga punya murai juga pernah hijau sampai pun juga pernah. Untuk yang saya rasakan ya untuk main cak hijau mungkin saya akan mengatakan yang lebih sulit burung ini gitu, soalnya saya tidak moncar dalam burung itu. Untuk di Mas Iwan sendiri kan juga gitu moncar di bidang kacar, coba dimoncarkan kayak gitu sulit gitu. Iya betul. Iya. Masalahnya apa? Nggak di bidangnya burung sendiri, tapi ya kayak apa? Kita bercimpuk di dunia kacer, terus disuruh nyeting cak hijau ya nggak bisa gitu. Di dunia kacer. Oke. Nah tidak terasa sudah di berujung waktu, sudah lama kayak. Nah, untuk Mas Galo sendiri ada pesan dan kesan untuk para adik-adik yang bisa nonton yang ada gitu? Ya untuk pesan saya ya untuk anak zaman sekarang, untuk Mas sendiri jangan kita hanya mengandalkan titel apa yang kita dapatkan nanti, tapi lebih banyak kita mencari pengalaman dan pengalaman. Dari pengalaman tersebut nanti kita bisa menilai sendiri apa yang kita maksud, apa yang kita inginkan, apa yang kita tujukan, nanti akan tertata dengan sendirinya dari suatu pengalaman tersebut. Jika kita mempunyai titel tapi tidak ada pengalaman, sama aja kita makan nasi tanpa gimana cara mengenal nasi. Wah, siap kata-kata yang masuk sekali nih. Berarti ini kayak kesimpulannya tuh pengalaman adalah segalanya itu. Pengalaman ada. Nah, teman-teman itu tadi pesan yang bisa disampaikan dari mulut seorang Mas Galo Dion, bisa diterapkan, bisa serap gitu sendiri. Oke, podcast pada hari ini cukup sekian. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya dan Mas Galo, mohon dimaafkan. Nah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.